Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Dan kita sudah sampai di sesi yang terakhir, yaitu mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Oke, jadi ada beberapa jenis program jaminan sosial untuk tenaga kerja. Yang pertama adalah jaminan kesehatan, yaitu Jamkes, yang sekarang dikelola penuh oleh BPJS Kesehatan, yang sudah satu Indonesia ini, ya. Terus ada beberapa yang lain yang saat ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dulu Jamsostek, yaitu yang pertama jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, jaminan kematian atau JKM, dan yang terakhir adalah yang terbaru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah jaminan kesehatan, ini diatur dalam Perpres nomor 64 tahun 2020. Pertama itu berlaku untuk pekerja dan anggota keluarganya. Ini dalam satu KK biasanya. Iuran dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja. Jadi ada urun dengan iuran sebesar 5% dari gaji per bulan. 4%-nya diberikan oleh pemberi kerja atau pengusaha, dan yang 1% dari pekerja. Nah, kalau misalnya anaknya lebih dari 3, atau juga ada anggota keluarga lain gitu ya dalam KK tersebut yang bukan anak atau istri, maka dikenakan iuran tambahan 1% kali gaji per bulan per anggota. Jadi anak keempat, kelima, keenam, ada ortu, mertua misalnya. Dan jaminan kesehatan ini tetap berlaku, tetap aktif sampai 6 bulan setelah di PHK. Jadi kalau misalnya pekerja mengalami PHK dan belum mendapatkan pekerjaan yang baru, kan otomatis nggak bisa bayar iuran. Nah itu sampai 6 bulan itu masih dianggap aktif. Di bulan ke-7, maka statusnya di BPJS Kesehatan menjadi perorangan gitu ya. Jadi bukan lagi pekerja statusnya. Yang berikutnya adalah JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Ini diatur dalam PP nomor 44 tahun 2015. Nah, ini diberikan untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi bukan kecelakaan saja ya, tapi juga penyakit yang terjadi akibat kerja. Nah, benefitnya adalah pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai. Nah, iuran yang harus dibayar, yang kebetulan dibayar ini oleh pemberi kerja saja ya ini ya. Jadi kerjanya nggak perlu urunan. Itu disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan kerja. Jadi kalau sangat rendah 0,24%, rendah, sedang tinggi, dan yang paling tinggi adalah 1,74%. Jadi berbeda-beda gitu ya. Dan ini sebenarnya di PP itu ada breakdown-nya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja yang sangat rendah resikonya, bagaimana yang rendah dan sangat tinggi itu yang bagaimana, itu diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Jadi kalau ingin tahu lebih detail silakan dibuka googling aja itu ya, PP nomor 44 tahun 2015. Nah, kecelakaan kerja yang unik ini ya, itu bukan cuma saat di tempat kerja ya, tapi kecelakaan kerja ini mulai dari pekerja itu berangkat sampai pulang kembali ke rumah. Jadi kalau Anda berangkat kerja terus mengalami kecelakaan, atau kecelakaan di tempat kerja, atau saat pulang ke rumah, belum nyampe rumah mengalami kecelakaan, maka itu sama-sama dijamin oleh jaminan kecelakaan kerja. Manfaat dari JKK meliputi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis gitu ya. Jadi selain dari Jamkes tadi, itu juga bisa dari JKK ini. Kalau memang tadi akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Terus juga ada santunan uang tunai, jadi mulai penggantian biaya pengangkutan, BRS dan rumah, santunan sementara tidak mampu bekerja, jadi selama sakit itu misalnya, santunan cacat tetap, jadi kalau mengalami cacat tetap juga memperoleh santunan. Kalau kematian sampai meninggal karena kecelakaan juga mendapatkan santunan dan biaya pemakaman. Terus santunan berkala untuk yang meninggal atau cacat total dibayar sekaligus. Biaya rehabilitasi, penggantian biaya gigi tiruan kalau giginya hilang gitu. Dan terakhir biaya pendidikan anak untuk yang meninggal atau cacat total.
Berikutnya adalah jaminan kematian atau JKM. Jadi kalau pekerja, jadi bedanya begini ya. Orang mati itu kan bukan cuma karena kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja. Bisa jadi meninggalnya itu normal-normal saja gitu ya. Entah di rumah, nggak lagi kerja, atau memang ya meninggal karena tua atau bagaimana gitu ya. Jadi untuk pekerja yang meninggal dunia dalam masa aktif, yang bukan akibat kecelakaan kerja, jadi tidak saat kerja, mungkin lagi libur, nah itu mendapatkan jaminan kematian. Jadi bukan JKK tapi JKM. Nah, JKM ini itu dibayarkan juga oleh pemberi kerja sebesar 0,30% kali upah per bulan. Manfaatnya adalah santunan untuk yang ditinggalkan tentu, terus santunan berkala juga untuk yang ditinggalkan, yang dibayarkan sekaligus, terus ada biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak. Berikutnya adalah jaminan pensiun. Nah, jadi kalau jaminan pensiun dibayarkan saat pekerja meninggal atau mencapai usia pensiun. Jadi orang pensiun itu baik karena meninggal atau karena memang usianya sudah mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun ya minimal. Iurannya 3% kali upah per bulan yang ditanggung 2% oleh pengusaha dan 1% oleh pekerjanya. Manfaatnya tentu mendapatkan pensiun gitu ya, uang pensiun dari saat pekerja pensiun sampai dengan meninggal. Atau kalau cacat total tetap itu ya dari saat cacat sampai meninggal. Terus pensiun janda atau duda satu orang. Jadi kalau pekerjanya meninggal dunia, maka jandanya atau dudanya itu mendapatkan uang pensiun sampai meninggal atau sampai menikah lagi. Nah, jadi kalau sudah menikah lagi ya dihentikan gitu ya. Tapi kalau nggak menikah lagi ya sampai yang bersangkutan meninggal. Entah janda atau dudanya itu meninggal juga. Terus juga pensiun anak maksimal untuk 2 orang itu diberikan kalau pekerja meninggal tanpa pasangan, tanpa istri atau suami. Atau janda atau dudanya meninggal atau sudah menikah lagi. Gitu ya. Ini diberikan sampai si anak berusia 23 tahun. Atau sudah bekerja atau sudah menikah. Jadi bisa jadi nggak sampai 23 tahun kalau bekerja atau menikah anaknya. Yang berikutnya adalah pensiun untuk orang tua. Jadi kalau ini diberikan kalau pekerjanya meninggal tanpa istri, suami, atau anak. Jadi tadi ya, jadi salah satu antara pensiun untuk janda atau tidak pada anak atau kepada orang tua. Jadi salah satu. Kalau yang terakhir ini, kalau yang untuk orang tua itu kalau memang sudah nggak ada istri, nggak ada suami, nggak ada mungkin pekerjanya masih muda, masih single gitu ya, terus meninggal. Nah itu maka pensiunnya diberikan kepada orang tua, dihitung satu orang gitu ya. Nah diberikan sampai kapan ya? Sampai ortunya meninggal. Jadi sampai si bapak atau ibunya tadi yang ditulis mendapat pensiun itu sampai meninggal. Yang berikutnya adalah jaminan hari tua atau JHT yang diatur oleh PP nomor 46 tahun 2015. Nah, kalau pensiun tadi kan setelah berkala ya, per bulan itu. Tapi kalau JHT itu dibayarkan sekaligus saat pekerja pensiun, meninggal atau cacat total tetap. Iurannya 5,7% kali upah per bulan. Besar ya. 3,7% itu dari pemberi kerja, yang 2% dari pekerja. Manfaatnya yang diberikan adalah akumulasi seluruh iuran ditambah hasil penghutang. Ya, JHT ini ibaratnya nabung lah gitu ya. Investasi gitu. Jadi nabung, terus nanti dikumpulkan dan ada hasil pengembangan tiap tahunnya, di total nanti diberikan saat pensiun atau meninggal atau saat cacat atau tetap. Dan ini berbeda dengan jaminan pensiun tadi. Nggak ada hubungannya gitu. Ini manfaatnya beda. Nah, JHT ini bisa diambil sebagian, nggak boleh keseluruhan ya, sebelum pensiun. Hanya kalau untuk keperluan KPR, gitu ya, untuk beli rumah itu bisa sampai 30%. Tapi kalau keperluan lain, misalnya mau ingin haji atau umroh atau apa, itu bisa juga. Tapi hanya 10%.
Yang terakhir ini yang terbaru, yaitu JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jadi ini diberikan kepada peserta yang mengalami PHK. Kecuali ada kecualinya. Kecuali bukan di PHK tapi mengundurkan diri, resign. Nah, kalau resign nggak dapat JKP. Atau cacat total-total. Jadi cacat total-total tapi kan sudah dapat yang lain tadi gitu ya. JKK atau kalau meninggal ya JKP, JKM. Kalau yang pensiun JP gitu ya. Nah, Pak, iurannya ini 0,46%, tapi diambilkan sebenarnya dari iuran JKK, JKM, dan ada 0,22% dari pemerintah pusat, dari anggaran pemerintah pusat. Nah, manfaatnya JKP adalah uang tunai, terus akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Jadi kalau uang tunai ini maksimal 6 bulan, sebenarnya sampai dapat kerja ya, tapi maksimalnya cuma 6 bulan gitu. Kalau 6 bulan belum dapat kerja juga ya sudah, nggak dapat. Gitu. Jadi 3 bulan pertama itu 45% dari upahnya, dan 3 bulan kedua itu 25%. Nah, setelah itu harusnya sudah dapat kerja gitu. Harapannya gitu. Atau kalau nggak sampai 6 bulan, 3 bulan sudah dapat kerja, maka sudah dihentikan JKP-nya. Akses informasi pasar kerja dari website di Kemenaker ya. Dan pelatihan kerja dilaksanakan di BLK. Terus batas atas upah adalah 5 juta per bulan, jadi iuran itu dihitung dari 5 juta. Maksudnya gini, kan ada uang tunai ya tadi ya. Manfaatnya 45% upah. 45% upah bukan upah real ya, tapi upah yang diberikan batas maksimal 5 juta. Jadi 46% kali 5 juta itu maksimalnya gitu. Jadi kalau Anda penghasilannya di atas 5 juta, ya nerimanya tetap 45% dari 5 juta gitu ya. Nah, manfaat JKP ini dapat diajukan maksimal 3 kali dengan jarak setiap pengajuan selama 5 tahun. Jadi jangan sering-sering di PHK ya. Harapannya Anda nggak sering-sering di PHK gitu. Jadi Anda 3 kali bisa mengajukan JKP. Kalau sudah lebih dari 3 kali nggak boleh lagi. Ya mungkin Anda sudah usia pensiun kali ya. 3 kali jarak 5 tahun berarti sudah 15 tahun sendiri gitu ya. Tapi kalaupun tidak ya kalau sudah 3 kali pernah dapat ya tidak bisa dapat lagi. Oke, seperti itu materi terakhir kita di mata kuliah ini. Semoga bermanfaat dan saya harap Anda dapat belajar dengan semangat dan dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dari perkuliahan kita yang bisa Anda aplikasikan nanti ketika saat Anda kerja sehingga Anda tahu ya, bagaimana konsep K3 dan juga hukum-hukum yang berlaku di perusahaan gitu ya terkait dengan ketenaga kerjaan sehingga Anda dapat memahami antara hak dan kewajiban Anda sebagai pekerja nantinya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.